Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi kelompok kami, yaitu pengembangan sistem suatu survei yang beranggotakan saya Diki Wahyudi dan rekan saya Indro Susanto. Di sini apa sih pengembangan sistem? Pengembangan sistem merupakan suatu proses modifikasi atau mengubah bagian bahkan keseluruhan sistem informasi yang ada. Di sini terdapat 4 tahap umum dalam analisis pengembangan sistem suatu survei. Yang pertama, survei sistem yang berjalan. Kemudian mengidentifikasi kebutuhan informasi pemakai, mengidentifikasi kebutuhan sistem yang perlu untuk memenuhi kebutuhan informasi pemakai, dan yang keempat, penyajian laporan analisis sistem. Perancangan desain sistem. Perancangan desain sistem merupakan formulasi spesifikasi secara terinci dari sistem yang diusulkan. Di sini terdapat 3 tahap dalam perancangan sistem, yaitu yang pertama, evaluasi perancangan alternatif dari sistem yang diusulkan. Kemudian penyajian spesifikasi perancangan secara terinci. Yang ketiga, penyajian laporan perancangan sistem. Implementasi. Implementasi terjadi manakala sistem baru telah terpasang dan berjalan di dalam peralatan komputer. Kemudian output disediakan bagi pemakai sebagai perlengkapan proses pengembangan sistem. Tentu saja langkah-langkah implementasi berbeda dari situs sistem ke sistem yang lainnya. Standar dokumentasi. Standar dokumentasi menunjukkan kebutuhan dokumentasi yang harus dikembangkan selama proyek pengembangan sistem. Sebagian besar organisasi membuat standar pengembangan sistem secara formal. Ini untuk menampung isu-isu seperti metode yang harus digunakan, kemudian dokumentasi, akuntansi proyek, laporan kemajuan kerja, dan prosedur-prosedur penelaahan. Keberadaan standar-standar dokumen yang mengatur pengembangan sistem menunjukkan bahwa rencana organisasi dan metode pengukuran dan catatan-catatan yang berkaitan telah disiapkan untuk meyakinkan adanya pengendaliannya. Kemudian dokumentasi dalam siklus hidup pengembangan sistem. Ini ada fase dan dokumentasi. Fase ini di sini ada perancangan dan analisis sistem, yaitu dokumentasinya studi kelayakan, diagram alur logika, kamus data, spesifikasi pemakai, desain konseptual. Kemudian desain sistem, yaitu laporan desain sistem, bagian alur, tabel keputusan, gambaran program, prosedur operasional, manual kerja atau operasi, kemudian gambaran arsip, prosedur memasukkan data. Kemudian implementasi dan evaluasi, yaitu perancangan konversi atau pengubahan, pengendalian sistem, rencana pengujian jadwal operasi, audit sistem dan usulan, yaitu rencana audit dan komentar pemakai. Ini jenis-jenis dokumentasi siklus hidup pengembangan sistem. Yang pertama, siklus kelayakan. Siklus kelayakan di sini adalah analisis yang dilakukan untuk menentukan apakah suatu objek atau proyek layak digunakan atau dipertimbangkan atau tidak. Tujuan umum dari kelayakan adalah untuk menjawab seluruh pertanyaan kelayakan teknis, ekonomis, dan operasionalnya. Kemudian diagram arus logika. Di sini terdiri dari banyak bentuk seperti bagan arus dokumen, diagram arus logika, bagan hipo dan hipo, kemudian teknik-teknik sejenis yang digunakan oleh tim proyek dengan pernyataan yang jelas mengenai karakteristik operasional dari sistem yang mengusulkan. Kemudian yang ketiga, kamus data. Mendokumentasikan muatan khusus database, setiap file didaftarkan dan diuraikan. Kemudian yang keempat, spesifikasi pemakai. Dokumen ini harus memberikan deskripsi naratif dari karakteristik operasional sistem yang diusulkan. Dan yang kelima, desain konseptual. Dapat berupa diagram aliran logika dan spesifikasi pemakai. Merupakan dasar perancangan sistem yang rinci. Memuat tinjauan naratif sistem dalam bahasa non-teknis. Spesifikasi rinci kebutuhan input, output, kebutuhan hardware dan software yang diusulkan. Pembahasan mengenai pertimbangan biaya, dan yang terpenting adalah perancangan dan anggaran pengembangannya. Kemudian laporan desain sistem, yaitu merupakan translasi dari laporan desain konseptual ke dalam kinerja sistem yang rinci dan spesifikasi fungsional yang memerlukan untuk memulai desain sistem secara fisik. Kemudian bagan alur dan tabel keputusan dapat digunakan untuk mengilustrasikan perancangan sistem yang rinci. Kemudian deskripsi program.
Dokumen ini harus memuat deskripsi naratif mengenai program-program, bagan arus program, daftar sumber program, dan deskripsi yang jelas mengenai format data yang digunakan dan output yang dihasilkannya. Kemudian prosedur-prosedur operasi atau manual operasi, yaitu merupakan kumpulan dokumen yang berkaitan dengan prosedur-prosedur operasi mencakup aplikasi-aplikasi tertentu yang memberikan deskripsi sistem aplikasi, pemrograman terinci, dan instruksi-instruksi operasi rinci. Kemudian rencana pengubahan konversi, yaitu pengubahan sistem baru mencakup bentuk-bentuk pemotongan atau penggandaan aktivitas pemrosesan. Kemudian perancangan pengujian. Dokumen ini harus mengspesifikasikan rencana pengujian, hakikat data pengujian, dan ikhtiar hasil pengujian. Kemudian schedule operasi dan perawatan. Dokumen-dokumen ini harus berhubungan dengan schedule yang digunakan di dalam fasilitas pemrosesan data organisasi. Dan yang terakhir ini rencana audit, yaitu dokumen ini harus menspesifikasikan hakikat setiap audit yang akan dilakukan untuk mengevaluasi operasi sistem. Teknologi dan praktek-praktek pengembangan sistem. Dalam pengembangan sistem ada beberapa teknologi yang dapat digunakan dalam praktek-praktek pengendaliannya. Yang pertama pengendalian produktivitas analisis atau program. Kemudian yang kedua pemrograman terstruktur. Yang ketiga Customer Aided Software Engineering atau CAS. Perancangan dan pengorganisasian proyek sistem. Secara operasional, teknik manajemen proyek adalah pusat dari siklus hidup pengembangan sistem yang terkendali dengan baik. Sedangkan istilah proyek adalah sebagai aplikasi spesifik yang disetujui dalam suatu pengembangan. Jika telah disetujui, manajemen proyek dimulai dan akan memperhatikan masalah-masalah terinci analisis perancangan, pemrograman, pengujian, implementasi, operasi, dan pemeliharaan proyek. Ini mungkin sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya Indro Susanto. Terima kasih. Oke, di sini saya akan membahas studi kasus dari materi kelompok kami. Di sini saya mengambil tema yaitu sistem informasi pemesanan pakaian distro dengan aplikasi Android. Di sini saya mengambil contoh kasus di distro denim. Distro denim merupakan distro yang berada di daerah Yogyakarta. Distro tersebut menyediakan beraneka macam pakaian. Seiring dengan bertambahnya pelanggan, sistem berbelanja yang dimana pelanggan harus datang ke distro menimbulkan kesulitan bagi pelanggan yang lokasinya berjauhan dengan distro denim. Maka dari itu peneliti memiliki tujuan untuk mengatasi masalah tersebut dengan membangun sebuah aplikasi e-commerce berbasis Android sebagai media informasi dan pemesanan online pada distro denim. E-commerce adalah sistem perdagangan elektronik dengan menggunakan perangkat mobil yang dapat membantu konsumen dalam proses transaksi barang. Nah, makanya di sini kita menggunakan sistem penjualan menggunakan sistem e-commerce. Jadi sebuah distro tersebut menggunakan aplikasi atau sebuah website agar supaya pelanggan dapat mengakses dari jarak jauh. Jadi pelanggan tidak perlu datang ke distro langsung, kita cukup pesan lewat website atau aplikasi, kita sudah dapat berbelanja dengan sistem yang disediakan oleh distro tersebut. Di sini saya akan membahas alur sistemnya. Nah, ini adalah diagram alur flowchart dari distro denim. Proses penelitiannya, pembuatan aplikasi pemesanan aplikasi distro berbasis Android. Ini dimulai dari analisis pengumpulan bahan sampai dengan laporan. Adapun proses tahapan penelitian digambarkan dalam sebuah flowchart seperti gambar di bawah ini. Nah, ini adalah gambaran flowchart dari distro denim itu tadi, proses-proses dan tahapan ataupun pembuatan laporan. Nah, ini adalah gambar-gambar alur flowchartnya. Di sini ada start, pengumpulan bahan, instalasi software, pembuatan aplikasi pemesanan pakaian distro. Nah, di sini ada pengujian software dan analisis. Nah, di sini ada program berjalan dengan benar. Nah, di sini paling penting, apabila program belum maksimal atau belum berjalan dengan baik, akan ada perbaikan
ke sini di pembuatan aplikasi pemesanan pakaian distro. Nah, apabila program ini sudah berjalan dengan baik, langsung ke respon pengguna. Nah, respon pengguna sudah, langsung ke laporan dan sampai akhirnya pemesanan itu jadi. Nah, mungkin sekian dari presentasi kelompok kami, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin kurang lebihnya nanti bisa dipertanyakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.